bahwa Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah berterus terang, ya, kooperatif dari awal, itu merupakan contoh bagi para pelaku penegak hukum yang mau membongkar suatu peristiwa pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini, sehingga mempunyai kekuatan tetap. Pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujud. Dengan keputusan Kejaksaan Agung yang tidak akan mengajukan banding, maka vonis terhadap Richard Eliezer bisa dinyatakan inkrah berkekuatan hukum tetap setelah 7 hari pasca vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta. Mabes Polri, kiranya Icat kalau bisa sampai masih bisa bertugas kembali seperti dulu sebagai seorang anggota polisi, karena dia juga menjadi seorang anggota polisi ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dan dia juga sangat mencintai kepolisian. Jadi dia berharap, kami juga berharap sebagai orang tua, agar Icat masih bisa bertugas kembali seperti dulu sebagai seorang anggota polisi. Pasti apa yang menjadi keinginan Bu Ine akan kita dengar. Bapak Kapolri pasti akan sangat bijak untuk mendengarkan apa yang menjadi saran masukan dari masyarakat. Itu sudah menjadi komitmen beliau. Dan tentunya nanti dari Hakim Komisi Kode Etik Polri akan mendengarkan juga apa yang menjadi keinginan Bu Rina. Ya, fakta-fakta itu tentunya akan disampaikan dalam proses persidangan dan itu akan diuji. Tapi saran masukan sekali lagi ini merupakan bagian yang terpenting sebelum Hakim Komisi Kode Etik akan memutuskan dengan sangat bijak, Polri dan Komisi Kode Etik. Keputusan ini merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Hakim Komisi Kode Etik ketika nanti akan mengambil suatu keputusan. Contoh misalnya, tadi Pak Mahfud sudah menyampaikan juga, Hakim sudah memutuskan bahwa Eliezer sebagai justice kolaborator. Oke. Poin yang penting. Kemudian yang kedua, tentunya dari Hakim Komisi nanti akan mendengarkan saran masukan dari saksi ahli dan juga mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Ini Pak Kapolri menekankan kepada kita semuanya, Polri harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat guna dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini penting, Mas. Ini poin yang penting sehingga nanti Komisi Hakim, Komisi Kode Etik itu betul-betul dapat memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan secara arif dan bijaksana. Seberapa besar peluang Eliezer kembali menjadi anggota kepolisian, Pak Dedi? Ya, saya tidak berani mendahului keputusan karena ini merupakan keputusan kolektif kolegial yang nantinya akan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi, Mas. Gitu, Mas. Kapan sidang komisi itu akan digelar, Pak Dedi? Saya sudah tanyakan, memang sudah dijadwalkan, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan digelar. Karena apabila sudah ada jadwal sidang dan hasilnya tentunya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman media. Apakah sidang itu masih harus menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap? Saya rasa dari hasil keputusan sidang pengadilan negeri yang diputuskan pada hari ini sudah sebagai ya pertimbangan lah dari Propam akan segera menggelar pelaksanaan sidang kode etik tersebut. Jadi tidak perlu menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap, Pak Dedi? Kalau menurut pendapat saya tidak perlu, Mas, karena ini sudah sangat jelas putusan di tingkat pengadilan negeri cukup jelas dan bisa menjadikan salah satu pertimbangan dari Divisi Propam untuk segera menggelar sidang kode etik. Ya, jadi para pihak Polri mengambil sikap menghormati apa yang sudah menjadi keputusan Hakim Pengadilan Negeri. Yang karena proses persidangan juga sudah cukup panjang dengan seluruh pembuktian juga sudah sangat detail. Oleh karenanya kami dalam hal ini Polri
mengambil sikap menghormati apa yang sudah menjadi keputusan dari hakim pengadilan. Dengan vonis 1,6 bulan itu kira-kira Richard apakah bisa kembali ke kepolisian atau seperti apa ke depannya? Ya, tentunya berdasarkan PP 1 tahun 2003, kemudian juga peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang komisi kode etik. Dari sidang komisi kode etik tentunya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang penting dari keputusan pengadilan kemarin adalah Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk Polri mendengarkan seluruh saran masukan dari masyarakat, karena yang terpenting adalah rasa keadilan masyarakat harus dapat terpenuhi terkait kasus ini. Dan komitmen Polri dari awal Pak Kapolri sudah memerintahkan bahwa kasus ini dibuka secara terang benerang, secara setransparan mungkin, dengan melalui proses pembuktian secara ilmiah atau scientific crime investigation. Untuk sidang etik terhadap Richard sendiri kira-kira itu dilakukan kapan Pak? Ya sudah dijadwalkan oleh Propam, apabila jadwal pastinya sudah ada, demikian proses sidangnya dan hasilnya juga sudah ada, insya Allah akan segera mungkin saya sampaikan kepada teman-teman. Pak, kami sebagai orang awam kan melihat Richard semisalnya ya Pak ya, semisal Richard nanti dikembalikan ke kepolisian, apakah nanti bisa dia dipindah ke divisi lain atau malah turun jabatannya Pak? Ya kita tidak bisa mendahului ya, karena kita tetap harus menunggu dari hasil sidang kode etik profesi yang akan digelar oleh Propam. Itu dulu, apabila nanti sudah ada hasilnya tentunya akan kita sampaikan. Oke, tapi untuk terkait tadi ya Pak, sidang kode etik tadi, apakah bisa dilakukan saat Richard dalam masa tahanan atau setelah masa tahanan Pak? Bisa. Ini sudah ada keputusan dari pengadilan. Dasar dari keputusan pengadilan ini sebagai pertimbangan dari hakim komisi kode etik profesi yang akan mengambil keputusan juga secara kolektif kolektif. Oke, mungkin terakhir Pak, pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia terkait Richard Eliezer dan kasus Sambo ini gimana Pak? Ya tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Keterangan tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Saat ditanyakan soal sidang kode etik terhadap Baradae, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan masih menunggu informasi dari Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Diketahui Barada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara atau 1,5 tahun atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun vonis terhadap Richard Eliezer jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa sebelumnya menuntut Barada Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Sementara itu ahli menyebut karir Richard Eliezer di Polri masih bisa selamat asal hukuman tak lebih dari 2 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amril pada 12 Februari. Menurut Reza, jika hakim menjatuhkan vonis maksimal 2 tahun penjara, maka karir Richard Eliezer di Polri kemungkinan masih bisa diselamatkan. Hal ini merujuk pada pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit Prabowo akan memecat anggota Polri yang mendapat putusan hukuman di atas 2 tahun penjara. Richard Eliezer Pudiang Lumiu pun dinilai masih mempunyai peluang berkarir sebagai anggota Polri. Kendati demikian, Polri masih belum memberi penjelasan lebih detail terkait masa depan Eliezer di kepolisian. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Saat ditanya soal sidang etik terhadap Eliezer, Dedi mengatakan masih menunggu informasi dari Propam. Seperti diketahui, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putusan ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa sebelumnya yakni 12 tahun penjara.